Hai, selamat datang di Rumah Belajar. Jadi, kali ini kita akan belajar matematika asik bersama Kak Egit. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat 2 dan bilangan berpangkat 3. Oke, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang bilangan berpangkat 2. Nah, sebenarnya definisi bilangan berpangkat 2 itu apa sih, Kak? Jadi, bilangan berpangkat 2 adalah bilangan yang memiliki angka 2 di atas bilangannya. Contohnya kayak gimana? Contohnya nih seperti yang tulisan warna biru ini. Nah, ada angka 4, di atasnya ada angka 2. Terus angka 5, di atasnya juga ada angka 2. 6, di atasnya juga ada angka 2, dan begitu seterusnya. Jadi, setiap bilangan pokoknya yang ada angka 2 di atasnya itu dinamakan bilangan berpangkat 2. Contoh nih kayak 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, 6 pangkat 2, begitu adik-adik. Terus cara menyelesaikannya gimana dong, Kak? Gitu. Jadi cara menyelesaikannya ini sebenarnya gampang banget sih adik-adik. Cukup dengan mengalihkan bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan itu sendiri sebanyak pangkatnya. Nah, ini kan yang jadi contohnya gini deh. Kita masuk ke contoh ya. Contohnya itu adalah 4 pangkat 2. Ini cara menyelesaikannya yaitu kan 4 itu berpangkat 2. Berarti angka 4 itu kita kalikan dengan angka 4 sebanyak 2 kali. Berarti ada 2 nih. Nah, begini adik-adik. Jadi maksud dari 4 pangkat 2 adalah 4 dikali 4. Begitu. Terus kalau misalnya 5 pangkat 2, berarti sama juga dengan 5 dikali 5. 5-nya ada 2 kali ya. Terus 6-nya juga nih, 6 pangkat 2. Artinya 6 dikali 6. Berarti 6-nya ada 2 kali. Begitu. Oke. Terus udah deh, tinggal kita kaliin nih. Nah, contoh 4 pangkat 2 berarti itu kan sama juga dengan 4 dikali 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Terus lagi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5, yaitu 25. Nah, begitupun kalau 6 pangkat 2. Berarti sama juga dengan 6 dikali 6. 6 kali 6 sama dengan 36. Begitu adik-adik. Pokoknya yang harus kalian ingat adalah ketika ada soal berpangkat, itu artinya kalian cukup mengalihkan bilangan itu dengan bilangan itu sendiri. Contoh kayak 4 pangkat 2, itu berarti kalian harus mengalihkan angka 4 dengan angka 4 sebanyak 2 kali. Begitu ya. Terus lanjut, kita mau bahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat 2. Nah, contoh nih, misalkan ada soal 4 pangkat 2 ditambah dengan 5 pangkat 2. Nah, itu sama dengan berapa? Caranya adalah kalian cari dulu 4 pangkat 2. Berarti 4 dikali 4, yaitu sama dengan 16. Terus ditambah 5 pangkat 2. 5 pangkat 2-nya sama dengan 5 kali 5. Jadi yaitu 25. Nah, jadi untuk jika nih ada soal tambahan seperti ini atau pengurangan, itu kalian ubah dulu, kalian cari dulu hasil dari pangkatnya, baru bisa kalian tambah. Berarti tinggal kita tambah aja nih, kan udah kita rubah dari bentuk pangkat, kita rubah jadi bentuk bilangan biasa. Sehingga 16 ditambah 25 itu sama dengan berapa? Ayo, sama dengan 41. Maaf. Ya, 41. Nah, gitu adik-adik. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Terus kalau untuk pengurangan juga sama aja. Misalkan nih ada soal 6 pangkat 2
dikurang dengan 3 pangkat 2. Nah, gimana tuh? Tinggal kita ubah dulu nih. Dari yang bentuk pangkat, kita ubah jadi bilangan biasa. Jadi 6 pangkat 2 itu sama juga dengan 6 dikali 6. Sama dengan 36. Terus dikurang 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3. Berarti 9. Dah, 36 dikurang 9 itu sama dengan 27. Nah, gitu adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut ke bilangan berpangkat 3. Nah, bilangan berpangkat 3 dan bilangan berpangkat 2 itu sebenarnya sama aja. Apa sih yang bedanya? Cuman bedanya kalau tadi bilangan berpangkat 2, di atas sebuah angka itu ada angka 2. Sedangkan kalau bilangan berpangkat 3, di atas sebuah angka itu ada angka 3. Contoh nih, lihat yang tulisan warna biru ini. Itu kan 4 di atasnya ada angka 3. Nah, itu artinya 4 pangkat 3. Terus itu 5 di atasnya juga ada angka 3 di atas samping. Nah, itu artinya 5 pangkat 3. Terus juga yang 6 pangkat 3. Itu artinya 6 berpangkat 3 kan. Begitupun seterusnya. Gitu. Terus cara menyelesaikannya juga sama. Cukup mengalihkan bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan itu sendiri sebanyak pangkatnya. Maksudnya gimana? Kalau tadi kan contoh bilangan berpangkat 2 itu 4 pangkat 2 itu sama juga dengan 4 dikali 4. Berarti 4-nya ada 2 kan? Kalau 4 pangkat 3 itu artinya 4-nya ada 3. Berarti 4 baru 1 ya, dikali 4 baru itu 2, dikali lagi dengan 4. Jadi 4-nya ada 3. Berarti kita mengalihkan 4-nya sampai 3 kali gitu. Nah, 4 dikali 4 dikali 4 itu sama dengan, kita pelan-pelan ya, 4 dikali 4 16. 16 kan? 16. 4 kali 4 tuh 16 dikali dengan 4 lagi. Sama dengan 16 dikali 4 sama dengan 64 gitu. Terus kalau misalkan ada 2 pangkat 3. Nah, itu sama dengan 2-nya ada 3 kali. Berarti 2 dikali 2 dikali 2. Sama juga dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Terus 4 dikali lagi dengan 2. Berarti sama dengan 8. Jadi hasil dari 2 pangkat 3 itu adalah 8. Dan hasil dari 4 pangkat 3 itu adalah 64. Oke, kita lanjut ke operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat 3. Itu sama aja kok, sama dengan yang berpangkat 2 tadi. Kalau misalkan ada soal 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 terus ditambah dengan 1 pangkat 3. Nah, itu jadi sama dengan berapa? Berarti kita cari dulu nih 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ada 3 kali kan? Sehingga didapatlah hasilnya adalah 8. Terus ditambah 1 pangkat 3. Kita cari dulu 1 pangkat 3 itu berapa ya? Berarti 1-nya ada 3 kali. Sehingga 1 dikali 1 dikali 1 ya 1 dong. Berarti 8 ditambah 1 jadi sama dengan 9. Nah, gitu adik-adik. Terus kalau misalkan nih pengurangan lagi sekarang. Kalau ada soal 4 pangkat 3 terus dikurang dengan 2 pangkat 3. Berarti sama dengan 4 pangkat 3. Itu sama dengan 4-nya ada 3 kali kan? Berarti 4 dikali 4 dikali 4. Sama juga dengan 64. Terus dikurang dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 2-nya ada 3 kali.
sehingga 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, yaitu 8. 64 dikurang 8 sama dengan 56. Nah, gitu adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal. Kalau misalkan ada soal 9 pangkat 2. Nah, ini sama juga dengan 9-nya berarti ada 2 kali kan? Sehingga kita bisa tulis seperti ini. 9 dikali 9 sama dengan 9 kali 9 sama dengan 81. Kalau misalkan ada soal 8 pangkat 2, itu berarti 8-nya ada 2 kali kan? Sehingga 8 itu dikali dengan 8 sama dengan 8 kali 8 itu adalah 64. Terus lanjut, kalau misalkan ada soal 7 pangkat 3. 7 pangkat 3. Berarti sama juga dengan 7-nya ada 3 kali kan? Yaitu 7 dikali 7 dikali 7 itu sama dengan 7 kali 7 itu adalah 49. 49 dikali 7 sama dengan berapa adik-adik? Sama juga dengan 343. Gitu. Terus kalau misalkan ada soal lagi 5 pangkat 3. Itu berarti 5-nya kan ada 3 kali kan? Sehingga kita dapat tulis 5 kali 5 kali 5 itu sama juga dengan 5 kali 5 adalah 25. Terus 25 dikali 5 itu sama dengan 125. Nah, gitu. Oke. Terus kalau misalkan lagi ada contoh ada soal seperti ini. 2 pangkat 2 ditambah dengan 6 pangkat 2. Berarti itu sama juga dengan 2 pangkat 2 itu sama dengan berapa? Yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Terus ditambah dengan 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu sama dengan 36. Gitu. Sehingga dapat kita tambah adalah 4 tambah 36 itu sama dengan 40. Gitu ya adik-adik. Oke. Terus kalau misalkan ada soal 7 pangkat 2 dikurang dengan berapa ya? Dikurang dengan 5 pangkat 2. Berarti sama juga dengan 7 pangkat 2, 7 kali 7. Berarti kan 49. Terus dikurang dengan 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5, yaitu 25. Berarti 49 dikurang 25. 49 dikurang 25 itu sama dengan 24. Oke, bentar. 24 ya adik-adik. Nah, terus kalau misalnya yang berpangkat 3, kalau ada soal 3 pangkat 3, terus ditambah dengan 5 pangkat 3 deh, 5 pangkat 3. Berarti kan sama juga dengan 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3. Berarti 3 kali 3 kan 9, terus 3 kali 3 lagi sama dengan 27. 27 ditambah dengan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 dikali 5 dikali 5. Yaitu 5 kali 5 kan 25, terus dikali 5 lagi. 25 kali 5, 125. Sehingga 27 ditambah 125 itu sama juga dengan 100 sama dengan 152. Jadi hasil dari 3 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 adalah 152. Terus kalau pengurangannya deh, kalau ada soal
7 pangkat 3 dikurang dengan 4 pangkat 3. Berarti kan sama juga dengan 7 pangkat 3 itu adalah berapa tadi? 343. Dikurang dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu sama juga dengan 64. Nah, 343 dikurang 64 sama dengan berapa adik-adik? Ayo. Sama juga dengan 279. Nah, gitu ya adik-adik. Semoga kalian paham ya sama materi yang kakak ajarkan. Sampai ketemu lagi adik-adik. Terima kasih.